Ini saya berdua sama Edwin dan fun fact-nya biar Mas dan Mbak tahu juga, saya baru pertama kali ketemu Mas Edwin. Kami udah kerja beberapa kali, bantuin Twitternya Mas Eri juga, terus beberapa kali dan ternyata akhirnya dipertemukan di hari ini. Kesan-pesannya ternyata dia nyata. Selama ini ilusi ya. Oke, terima kasih. Jadi minggu ini kita akan fokus, Mas Danta akan fokus belajar bersama Mas Erianto dan Mbak Ubi Salama. Nanti akan ada juga praktisi yang akan membantu di hari ketiga. Itu namanya Mas Niko Aditya di hari ketiga. Itu aja mungkin dari saya. Hari ini yang tidak hadir ada Mas Bio satu, yang lain telah. Hanya Mas Bio ya berarti yang sebentar. Mbak Dian harusnya hadir ya. Mbak Dian akan hadir dalam hari ini. Besok juga akan hadir. Oke. Saja dari saya. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada. Semoga hari ini kita bisa lebih seru, makin banyak games mungkin dari Mas dan Mbak, mungkin ada inisiatif lagi nanti. Ada menangkap, selain menangkap beruang, kita akan ada menangkap belut listrik nanti. Belut listriknya beneran udah disiapin sama Edwin ya, mungkin ya, depan. Siap. Oke, itu aja. Selamat untuk kegiatan hari ini. Saya persilakan waktu dan tempatnya kepada Mas Erianto. Ini harus dipakai Mas ya? Boleh. Kayaknya gimana gitu loh pakai ini. Oke, ya terima kasih. Selamat pagi Mas dan Mbak semua. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Apa namanya? Ya mudah-mudahan tidak bosan. Kita udah beberapa kali ketemu ya di kuliah. Tapi semester ini saya nggak ngajar ya. Nilainya tinggi-tinggi kan? Itu ya, ya hari ini apa namanya? Mungkin sudah disampaikan materinya, udah di-share Mas ya. Oh ya. Ya. Jadi ada 3 hari ya, 3 hari. Mungkin saya hanya akan mengisi di hari pertama. Jadi alurnya mungkin nanti akan saya menjelaskan mengenai konsep dari audit komunikasi. Mungkin sampai jam 12 ya. Lalu Mas dan Mbak nanti diminta membuat kelompok 4 ya. Kemarin 4 ya? Ya mungkin 4 saja, 4 kelompok. Akan lebih baik kalau aktual ya, maksudnya proyek audit komunikasi yang mungkin akan atau sedang dikerjakan ya. Nanti operasionalisasinya, metodenya dan seterusnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Umi di besok ya. Lalu di pertemuan yang ketiga atau hari ketiga itu nanti akan diisi oleh Mas Niko ya. Mas Niko itu kalau nggak salah kepala bagian apa ya, kayak audit komunikasi di Kementerian Keuangan. Nah itu ya mungkin secara umum. Ya ini mungkin karena saya diminta untuk ngisi CV ya, jadi saya tulis CV ya. Sebenarnya saya itu lebih suka disebut praktisi ya, bukan apa namanya, bukan dosen. Dosen itu sekitar, saya baru jadi dosen tuh 4 tahun lalu ya. Jadi lebih banyak sebenarnya sebagai praktisi, tapi memang lebih banyak di survei ya, survei opini publik gitu ya. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan akan apa ya, mudah-mudahan lebih praktis ya, jadi tidak teoritis untuk hari ini. Ya nanti Mas dan Mbak, materi saya itu nanti didasarkan pada 4 buku ini ya, dan saya kira ini buku wajib ya kalau kita bicara audit komunikasi. Nanti silakan di googling dulu buku ini, kalau nggak ada nanti akan saya saya share 4 buku ini. Dan kalau kita bicara mengenai audit komunikasi ya sebetulnya buku yang sering diacu itu yang 4 ini ya. Dan materi saya mungkin akan banyak banyak didasarkan ya pada 4 buku ini, dan memang ini buku standar ya. Saya kira yang banyak digunakan kalau kita bicara mengenai audit komunikasi ya.
terutama buku yang sangat wajib ya dibaca itu buku nomor 2 dan nomor 4 ya. Jadi nomor 2 itu ya Evaluating Public Communication. Itu buku yang saya kira nama paling besar kalau kita bicara mengenai audit komunikasi itu adalah Jim McNamara ya. Dia menulis buku yang di nomor 2 itu ya. Nanti mungkin silakan dicari dulu bukunya di situs yang biasa Mas dan Mbak ini ya. Jadi supaya dosa saya nggak banyak-banyak ya. Nanti kalau nggak ketemu atau nggak bisa dibuka nanti akan saya share mungkin pada saat istirahat ya. Nah itu ya. Nah saya kira sebelum saya masuk ke apa itu audit komunikasi. Nah sejarahnya ya, sejarah audit komunikasi itu diawali dari ini ya. Jadi dulu ya, dan mungkin sekarang di banyak perusahaan PR itu masih melakukan. Saya nggak tahu di PUPR ini masih melakukan atau tidak. Dulu untuk menilai keberhasilan program ya dari PR itu biasanya ukurannya itu ini advertising value equivalent. Jadi diukur dari berapa banyak jumlah liputan, kemudian jumlah liputan itu dikalikan dengan harga kalau liputan itu dirupiahkan. Jadi contoh ya, misalnya Anda bikin konferensi pers ya. Kemudian bedanya iklan sama PR itu kan kalau iklan bayar ya. Kalau PR kan tidak membayar. Nah, sehingga ukuran keberhasilan dari PR itu awalnya itu diukur dari berapa banyak program itu yang diberitakan oleh media. Kemudian itu dihitung nilainya ya. Jadi katakanlah misalnya teman-teman bikin program dimuat 40 ya misalnya. Lalu 40 berita ini kemudian dihitung ya nilainya gitu ya. Katakanlah dimuat di Kompas di halaman 2 itu kalau dinilaikan harganya 10 juta misalnya. Nah, dikalikan gitu ya. Makin banyak berarti itu makin dianggap makin berhasil. Ini praktek yang mungkin setahu saya sampai sekarang juga masih dilakukan ya di banyak departemen PR ya di Indonesia, yang mana di situ kegiatan keberhasilan dari program PR itu diukur dari ini ya, dari jumlah liputan dan kemudian nanti biasanya dihitung dari berapa banyak pengeluaran yang dilakukan, kemudian dihitung dengan outputnya ya, outputnya itu kan ini ya. Outputnya itu adalah jumlah liputannya. Nah, tetapi ini kemudian dianggap dianggap mengalami beberapa kritik ya. Yang ini kemudian melahirkan audit komunikasi. Kritiknya itu ada 2 ya. Kritik yang pertama itu adalah sebetulnya liputan media itu harus kita anggap sebagai output ya. Jadi dia itu sebenarnya bukan dampak. Kan sebetulnya yang kita ukur dari kegiatan PR itu kan dampak ya. Jadi dampak itu misalnya ya, kalau ada pembangunan tol gitu ya, itu dampak yang kita ingin ukur itu kan sebetulnya, atau program PR itu kan sebetulnya baru dianggap berhasil kalau publik itu punya sikap yang positif ya terhadap pembangunan jalan tol ya. Atau reputasi PUPR yang tinggi misalnya. Dan tentu saja ini nggak bisa diukur ya dari perhitungan ini. Lalu kritik yang lain ya, jumlah liputan itu kan sebetulnya nggak menunjukkan bahwa reputasi dari satu organisasi itu baik ya. Siapa tahu itu malah negatif misalnya ya. Lalu yang ketiga, kritik yang lain itu adalah perhitungan ini dianggap terlalu menekankan pada aspek finansial ya. Terlalu menekankan pada aspek finansial ya. Jadi kurang memperhitungkan aspek-aspek seperti reputasi, ya, trust ya, kepuasan ya, dan seterusnya. Dan ini yang kemudian tahun 70-80-an ya, itu kemudian melahirkan satu bidang yang sering disebut sebagai audit komunikasi yang akan kita pelajari 3 hari ini ya. Jadi sebetulnya audit komunikasi itu kalau digambarkan ya, nanti Mas dan Mbak bisa membaca di bukunya ini ya. Itu seperti ini alurnya gitu ya. Jadi di sini dimulai dari organisasi. Organisasi itu punya nilai, punya strategi, punya tujuan ya. Dan ketika Mas dan Mbak membuat program itu kan dia pasti punya tujuan ya. Kemudian melakukan aktivitas ya. Jadi Mas dan Mbak kan melakukan aktivitas ya, bikin rilis ya, membuat iklan, posting di media sosial itu kan aktivitas ya. Jadi sebetulnya jumlah posting itu sebenarnya nggak boleh kita anggap sebagai hasil dari PR ya. Karena apa? Karena itu sebetulnya aktivitas ya. Jadi kalau ada misalnya orang membandingkan PUPR ini
lebih baik dibandingkan dengan Kementerian Keuangan. Kenapa? Karena posting PUPR sehari lebih banyak. Nah itu sebetulnya enggak, karena itu aktivitas. Aktivitas itu ya jumlah posting ya, berapa kali melakukan rilis ya. Nah itu disebut dengan aktivitas. Karena aktivitas ini melahirkan output. Nah ini seringkali orang mengacaukan atau merancukan antara aktivitas dengan output. Jadi karena itu dua hal yang berbeda ya. Jadi output itu gampangnya itu adalah sejauh mana pesan tadi ya, atau program komunikasi itu diterima. Ya. Jadi gampangnya itu adalah kalau teman-teman bikin rilis, nah rilis itu adalah aktivitas. Berapa kali atau berapa banyak rilis itu dimuat, nah itu adalah output. Jadi bedanya bedanya aktivitas dengan output itu. Kalau di media sosial output itu ya misalnya berapa banyak like ya, berapa banyak share, berapa banyak komen ya. Tapi kalau aktivitas itu berapa banyak posting gitu ya. Jadi bedanya aktivitas dengan output itu ya. Kemudian di situ ada outtakes, itu adalah ini kita kemudian bicara mengenai dampak ya. Nah, dampak itu nanti akan kita pelajari ya. Itu sering dibagi tiga ya. Ada dampak jangka pendek. Jangka pendek itu disebut dengan ini, outtakes ini. Jangka pendek itu misalnya pengenalan ya, terhadap program. Katakanlah misalnya Mas dan Mbak bikin rilis ya mengenai selesainya pembangunan jalan tol di di ruas Cibubur misalnya ya. Bikin rilis lalu khalayak jadi tahu. Nah, itu sebetulnya lebih ke outtakes ya. Jadi lebih ke dampak dalam arti jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya pengetahuan ya. Kemudian ada jangka menengah. Jangka menengah itu disebut dengan outcome. Jangka menengah itu terkait dengan sikap ya, kemudian persepsi ya, termasuk perilaku ya. Lalu hasil akhir ya dari dari program komunikasi itu biasanya diukur lewat apa yang disebut dengan impact. Impact itu jangka panjang ya. Jangka panjang itu reputasi ya. Atau kalau kalau di perusahaan itu biasanya diukur dari tingkat penjualan misalnya. Kalau saya nggak tahu kalau nanti akan kita diskusikan ya. Kalau di PUPR ya. Tapi kalau kayak Kementerian Keuangan atau pajak misalnya, itu impact yang dimaksud itu ya kenaikan pajak gitu. Kalau di perusahaan itu ya peningkatan pendapatan atau peningkatan penjualan ya dan seterusnya ya. Nah, ini yang kemudian melahirkan audit komunikasi yang lebih komprehensif ya. Jadi sebetulnya kalau disederhanakan ya, audit komunikasi itu adalah satu proses ya atau aktivitas yang sistematis untuk mengevaluasi program komunikasi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan ya. Baik itu kuantitatif ya maupun kualitatif ya. Itu sebetulnya sederhananya ya apa yang kita sebut dengan audit komunikasi ya. Nah, sebetulnya audit komunikasi itu tadi saya sudah sebut ya. Itu tidak bisa kita lepaskan dari evaluasi. Jadi kalau digambarkan ya, itu modelnya itu kan seperti ini ya. Jadi selalu dimulai dari resources atau sering disebut dengan input ya. Jadi yang dimaksud dengan input atau resources itu apa? Misalnya kalau di PUPR itu ya jumlah karyawan, ya, jumlah anggaran, ya, peralatan, ya, sumber daya manusia ya. Nah itu resources ya. Resources itu kemudian menghasilkan aktivitas ya. Karena dengan resources itu kemudian kita bisa beraktivitas. Kemudian aktivitas itu melahirkan output tadi. Jadi kalau teman-teman melakukan aktivitas rilis, outputnya itu kan jumlah liputan. Ya. Membuat iklan, outputnya itu adalah jumlah orang yang menonton iklan. Atau jumlah orang yang menyukai iklan. Ya. Nah kemudian dampaknya, dampaknya ini sering disebut dengan, di sini ada 3 dampak ya. Ada jangka pendek. Nah jangka pendek itu adalah pengetahuan ya. Lalu jangka menengah itu adalah sikap, lalu jangka panjang ya. Jangka panjang itu misalnya terkait dengan perilaku. Ya. Nah di sini nanti akan saya gambarkan ya. Di sini di kalangan nanti kalau Mas dan Mbak membaca ya beberapa buku, beberapa ahli itu sering membedakan antara long term dengan impact ya. Tapi mungkin nanti di beberapa buku itu ada yang mengatakan itu sebetulnya sama ya, tapi ada yang mengatakan itu berbeda. Jadi bedanya itu adalah kalau long term
atau outcome dalam jangka panjang itu diukur lewat perilaku ya, perubahan perilaku. Tapi kalau impact itu biasanya dampak yang lebih besar ke masyarakat. Contoh ya, misalnya teman-teman di BNPB ya misalnya ya, bikin program komunikasi supaya masyarakat ikut vaksin misalnya. Nah ini yang disebut dengan long term ya, itu adalah perubahan perilaku ya dari masyarakat ketika program komunikasi itu dijalankan. Jadi orang yang mula-mula nggak pengen vaksin, kemudian jadi ikut vaksin. Tapi yang dimaksud dengan impact ya, impact ini agak berbeda. Jadi beberapa ahli itu mengatakan long term outcome itu sebenarnya beda dengan impact. Kalau impact itu dampak yang lebih panjang dan dampak yang dampak yang lebih luas ke masyarakat. Misalnya ya, impact itu diukur dari jumlah kasus positif yang lebih rendah, atau tingkat penetrasi vaksin yang sesuai dengan target. Nah itu impact. Tapi nanti beberapa ahli itu kadang-kadang juga melihat dua ini disamakan gitu ya. Jadi nanti supaya kita tidak bingung ya, intinya itu adalah yang dimaksud dengan audit itu adalah pada dasarnya kita mengaudit semua proses ini. Jadi ya kalau kita nanti melakukan proses audit itu kita mulai dari mengaudit resourcesnya, aktivitasnya, output sampai impact. Nah, saya nggak tahu, mungkin pertanyaan ya, PUPR pernah melakukan ini nggak ya? Audit dari input, dari resources sampai impact, pernah nggak ya? Setahu saya yang melakukan, nanti akan saya tunjukkan contohnya, itu adalah Kementerian Kominfo ya, Kominfo. Nanti saya tunjukkan laporannya ya. Bagaimana model ini diadaptasi dan digunakan ya oleh Kominfo untuk menilai kinerja dari komunikasi publik dari dinas Kominfo di daerah. Nanti ada peringkatnya ya, dinas komunikasi yang paling baik itu di provinsi mana gitu. Nah itu ya menggunakan ini. Yang dilakukan oleh Kominfo itu ya dia mengevaluasi satu-satu. Resourcesnya itu dihitung ya. Anggarannya seperti apa ya. Berapa persen anggaran dari APBD dialokasikan untuk bidang komunikasi. Berapa banyak jumlah karyawan yang bekerja di bidang PR. Nah itu input. Aktivitas, kalau aktivitas itu ya tadi ya, diukur dari berapa kali Dinas Kominfo itu melakukan rilis ya. Berapa kali bikin posting ya. Webnya ini berapa kali diupdate ya. Dan macam-macam ya, itu nanti ukurannya bisa puluhan ya. Nanti bisa saya tunjukkan contohnya. Kalau output itu terkait dengan luaran ya. Output itu misalnya berapa banyak jumlah liputan ya mengenai Dinas Kominfo ya. Berapa kali webnya itu dikunjungi ya. Berapa kali jumlah followernya ada berapa banyak ya. Jumlah yang like berapa banyak. Nah itu output ya. Kemudian dihitung outcome dalam jangka pendek, menengah dan panjang ya. Kalau itu tentu saja lewat survei ya. Dilakukan lewat survei dengan mengukur tingkat pengenalan terhadap program ya. Jadi di masing-masing dinas Kominfo itu kan ada program. Nah itu diukur pengenalan mereka. Lalu sikap mereka, yang terakhir itu adalah keinginan mereka untuk berperilaku ya, sesuai dengan program tadi. Jadi inti dari audit komunikasi itu ya, jadi kita mengaudit semua tahapan atau proses komunikasi dari awal sampai akhir ya, ujungnya itu kan di impact ya. Impact itu kan reputasi ya, trust ya, kepercayaan, kepuasan orang pada pemerintah ya. Dan seterusnya. Nah itu di dalam satu bagian yang integral. Nah pengukuran ini menggantikan ya yang tadi saya sebut ya, menggantikan pengukuran PR yang lama tadi. Karena kalau yang lama tadi kan seringkali kinerja PR itu hanya diukur dari jumlah liputan ya. Yang itu sebetulnya hanya di output itu. Itu kan hanya output ya. Jadi itu tidak menggambarkan dampak ya, tidak menggambarkan impact dari satu program komunikasi. Nah nanti kalau nanti akan kita pelajari ya model audit itu nanti ada dua ya. Ada model yang linear itu seperti ini ya. Jadi dari ini linear ya. Jadi linear itu artinya dari resources sampai impact ya. Jadi sifatnya yang satu mempengaruhi yang lain, nah ini linear. Tapi ada juga model yang sirkuler. Kalau sirkuler ini sifatnya iteratif ya. Jadi impact di sini itu sebetulnya kan bisa mempengaruhi input ya.
bisa mempengaruhi resources. Jadi kalau digambarkan kalau sirkuler ini ya sebetulnya satu proses yang tidak pernah berhenti ya. Jadi contoh impact itu nanti akan mempengaruhi input dan begitu seterusnya ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang tidak berujung ya. Nah itu secara umum ya. Sebelum nanti kita akan membahas ya mengenai bagaimana cara melakukan audit komunikasi. Di sini penting bagi kita untuk mengetahui model-modelnya. Jadi biasanya nanti kalau teman-teman melakukan audit itu nanti ada dua cara ya. Cara pertama itu gunakan atau adaptasi model yang sudah ada. Itu mungkin cara yang paling mudah ya. Atau cara yang kedua adalah merancang atau mendesain model tersendiri. Jadi boleh saja PUPR itu mempunyai model audit komunikasi yang khas PUPR, itu boleh. Dan tidak apa-apa ya. Nanti kalau kita membaca di praktek ya di berbagai negara itu biasanya masing-masing kementerian itu memang punya model yang berbeda-beda ya. Ya contoh ya, audit Kementerian Keuangan dengan PUPR kan beda sifatnya, karakternya gitu ya. Tapi sebelum nanti kita masuk ke bagaimana membuat satu model audit komunikasi, di sini mungkin penting bagi kita untuk mengetahui dulu model-modelnya ya. Yang ini adalah praktek yang diterima ya oleh praktisi PR di dunia. Model yang mungkin paling lama ya, model yang paling lama atau mungkin ini paling mungkin bisa kita bilang paling klasik ya. Itu modelnya disebut dengan PII ya, Preparation, Implementation, dan Impact. Ini model mungkin yang paling yang paling tua gitu ya. Inti modelnya itu digambarkannya seperti ini ya. Jadi audit itu kalau menurut model ini ya, itu ada 3 tahap ya. Jadi kalau Anda melakukan audit itu ya, masing-masing itu diukur satu-satu ya. Jadi yang pertama itu adalah persiapan atau preparation ya. Yang preparation itu yang diukur apa? Yang diukur itu misalnya kualitas pesan. Jadi misalnya Anda ingin mengukur audit media sosial PUPR. Nah itu yang dilihat pertama kali kan preparationnya, persiapannya itu dilihat dari kualitas pesan. Nah nanti baru ada metodenya bagaimana menilai kualitas. Ya. Biasanya salah satu metode yang sering digunakan itu adalah peer review ya. Jadi teman-teman mengundang beberapa ahli, lalu diminta untuk menilai konten-konten posting dari media sosial yang dilakukan oleh PUPR. Itu kualitas ya. Kemudian background informasi ya, apakah konten itu didesain dengan latar belakang ya, dengan informasi, dengan riset tertentu ataukah tidak ya. Lalu tahap yang kedua itu adalah implementasi. Implementasi itu diukur dari itu ya. Ada 4 ukuran ya, yaitu jumlah pesan ya. Kalau Anda mengaudit media sosial berarti jumlah posting ya. Kemudian jumlah orang yang menerima pesan ya. Jadi jumlah orang yang mengklik misalnya ya dari konten media sosial ya. Dan seterusnya ya. Kemudian jumlah pesan yang dikirimkan ke media dan kemudian didesain ya. Lalu tahap yang ketiga atau tingkatan yang ketiga itu adalah impact ya. Impact ini kalau Anda perhatikan dari yang paling rendah ya ke yang paling tinggi. Yang paling rendah itu adalah jumlah orang yang mengetahui ya mengenai pesan itu. Jadi kalau kita ingin mengukur ya audit media sosial PUPR ya, nanti teman-teman membuat satu metode yang ini nanti mungkin dipelajari besok ya. Membuat satu metode yang bisa mengukur berapa banyak orang yang tahu mengenai pesan itu. Ya. Kemudian diukur lagi jumlah orang yang berubah opininya. Diukur lagi jumlah orang yang perilakunya berubah atau perilakunya berulang ya. Sampai yang terakhir itu adalah perubahan sosial dan budaya. Nah ini model disebut dengan model PII, ini mungkin model awal ya dari audit komunikasi yang sering disebut sebagai ini model yang paling klasik ya. Nah kemudian model yang kedua ini sering disebut sebagai model meteran, ini juga satu model kalau nanti teman-teman baca di buku-buku mengenai audit komunikasi, ini juga model yang klasik ya. Saya sebut klasik karena model ini sekarang itu tidak digunakan ya. Tapi mungkin kita juga perlu tahu gitu ya, meskipun ini sekarang sudah jarang atau belum banyak digunakan. Nah model ini sama ya, ini dibagi ke dalam 3 ya. Kalau dilihat itu ya seperti seperti kayak meteran gitu ya.
Jadi yang paling awal itu dia sebut sebagai output ya, itu level 1 ya. Kemudian level 2 itu adalah level terkait dengan tengah ya atau menengah. Lalu yang ketiga itu adalah outcome. Jadi kalau level output itu mengukur itu ya, impresi ya, penempatan media, target audience, berapa banyak orang yang menonton iklan ya, berapa banyak orang yang membaca posting ya. Kemudian kalau intermediate itu mengukur misalnya resepsi, penerimaan ya, berapa banyak orang yang tahu ya mengenai program ya, dan seterusnya. Kemudian kalau level yang paling tinggi itu terkait dengan perubahan ya, baik itu perubahan opini, sikap maupun perubahan perilaku ya. Nah ini satu model ya. Ya mungkin cara ilustrasi yang paling sederhana ya kalau teman-teman mengaplikasikan model ini ya untuk mengukur misalnya sejauh mana program komunikasi PUPR ya. Misalnya ya terkait dengan program PUPR terkait dengan misalnya penerimaan publik terhadap kereta cepat misalnya ya. Nah itu kan bisa diukur ya. Kalau misalnya PUPR punya program media sosial itu diukur dari outputnya, yaitu berapa banyak pesan-pesan itu diterima ya. Kemudian sampai level intermediate ya, kesadaran orang ya, pengetahuan orang sampai level yang paling tinggi ya, level outcome ya. Nah ini model yang lain ya. Nah tapi mungkin model yang paling terkenal ya. Dan mungkin ini salah satu model pelopor yang ini nanti kemudian model ini dikembangkan dalam model-model yang lainnya. Itu adalah model ini, model piramida ya. Jadi kalau kita pelajari banyak sekali model pengukuran di dalam audit komunikasi ya. Tapi yang mungkin bisa dianggap sebagai pelopor ya atau model modern lah gitu ya. Itu adalah model piramida ini. Yang nanti kalau model ini kemudian dikembangkan ya ke dalam model-model yang lebih kompleks gitu ya. Nah, model piramida itu bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi ini dibagi ke dalam 4 ya kategori ya, yaitu input ya, kemudian output, lalu outtakes dan terakhir adalah outcome. Nah, kalau Mas dan Mbak lihat ya, di situ ada 2 sisi ya. Jadi sisi yang yang di tengah ya, sisi yang di tengah itu adalah aktivitasnya, lalu sisi yang di kanan itu adalah metodenya. Jadi metode yang digunakan untuk bisa mengukur yang ada di tengah itu ya. Jadi misalnya ya input itu ukurannya apa? Ukurannya itu misalnya kualitas pesan ya. Kemudian apakah pesan itu sudah didasarkan pada hasil riset misalnya? Apakah pesan itu sesuai dengan target audiens? Itu input ya. Dan kalau itu diukur ya teman-teman nanti harus melakukan metode ya pengukuran ini. Yang sebelah kanan itu adalah metodenya ya. Misalnya tadi ya untuk mengukur kualitas dari satu pesan ya itu dilihat dari misalnya ada expert analysis ya. Ada peer review ya. Jadi caranya ya teman-teman mengundang beberapa ahli lakukan analisis ya, diwawancarai atau dilakukan FGD kemudian diminta untuk menilai ya terhadap kualitas posting ya. Dan seterusnya ya. Kemudian outputnya itu kita bisa lihat itu yang di tengah itu ya. Jumlah orang yang menerima pesan ya. Jumlah orang yang menerima pesan, jumlah orang yang tahu terhadap pesan dan seterusnya ya. Ini disebut dengan output ya. Dan itu datanya bisa diperoleh dari berbagai macam metode ya. Yang nanti besok mungkin Mbak Umi akan menjelaskan lebih detail ya. Bisa lewat media konten analisis ya, media monitoring ya, atau social media metrics. Itu kan sekarang dengan berbagai software kan gampang sekali ya. Untuk melihat misalnya PUPR katakanlah memposting satu posting ya, lalu ingin diketahui berapa banyak yang like, berapa banyak yang share, berapa banyak yang komen ya. Nah itu disebut dengan output ya. Lalu yang ketiga adalah outcome. Outcome ini terkait dengan impact atau dampak ya dari pesannya. Di mana tadi ya dampak ini bisa kita bagi dalam 3 kategori ya. Ada dampak yang pendek. Kalau dampak pendek itu di pengetahuan ya. Diukur dari berapa banyak orang yang tahu ya mengenai program itu ya. Lalu level kedua itu adalah level intermediate atau menengah. Itu misalnya dilihat dari sikap. Jadi kalau misalnya PUPR punya program agar khalayak menerima
kereta cepat ya, Bandung misalnya, Jakarta-Bandung, yang dimaksud dengan intermediate itu misalnya perubahan sikap orang setelah posting media sosial, ada berubah nggak? Dari yang sebelumnya negatif jadi positif. Nanti metodenya juga beberapa macam ya. Salah satu metode yang mungkin sering digunakan itu ya, mungkin ada 3 yang sering digunakan ya, yaitu survei ya. Kemudian yang kedua adalah eksperimen. Ini mungkin Mas dan Mbak kan sudah mempelajari ini ya di semester lalu ya. Lalu konten analisis. Konten analisis bisa juga kita lakukan ya untuk melihat sentimen ya, berapa banyak orang yang positif ya terhadap pembangunan kereta cepat ya misalnya. Kemudian dampak yang paling tinggi itu adalah di dampak jangka panjang ya. Kalau dampak jangka panjang itu misalnya kan diukur dari reputasi, ya, trust atau kepercayaan ya, dan seterusnya. Nah, tentu saja kita harus melihat ada perbedaan ya antara PUPR ya sebagai lembaga pemerintah dengan perusahaan. Biasanya kalau impact ya, impact dalam arti perusahaan itu kan diukur lewat penjualan ya. Diukur lewat penjualan kemudian loyalitas konsumen ya. Tapi kalau PUPR sebagai lembaga publik ya, mungkin ukuran impact ini kan beda ya. Biasanya kalau lembaga publik itu ya impact ini diukur dari trust ya, dari reputasi ya, organisasi dan seterusnya. Nah ini ya, ini model yang ketiga ya. Jadi meskipun nanti model-model ini tidak kita gunakan ya, dan mungkin teman-teman seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, mungkin teman-teman nanti bisa mendesain ya model ya, model pengukuran yang mungkin khas PUPR. Tapi sekali lagi model-model ini juga penting untuk kita pelajari gitu ya. Karena ini nanti bisa menjadi inspirasi teman-teman ketika membuat atau mendesain ya satu model audit komunikasi ya. Nah, ini juga model yang banyak digunakan ya. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan ya. Jadi kalau kita lihat model-model audit itu kan bisa kita bagi 2 ya. Jadi ada model yang sifatnya itu linear ya. Ada model yang sifatnya sirkuler. Nah, model ini adalah contoh dari model yang sirkuler ya. Jadi sirkuler itu artinya sebetulnya ini beda dengan ini ya. Kalau ini kan seakan-akan dari A ke B ke C sampai ke D gitu ya. Sementara kalau model sirkuler tidak ya. Impact itu nanti akan mempengaruhi input dan begitu seterusnya. Nah ini salah satu model yang juga terkenal ya dan banyak digunakan. Jadi kalau kita lihat di sini kita lihat ya itu kan dimulai dari nomor 1 ya. Kemudian ditentukan dulu objektifnya atau tujuannya, kemudian sampai nanti hasil itu akan mempengaruhi input dan begitu seterusnya. Ini contoh dari model sirkuler ya. Lalu model sirkuler yang lain, kayaknya mati Mas. Baterainya habis kayaknya Mas. Ya, silakan Mas. Iya Mas. Baik, silakan. Bisa Mas. Ya Mas. Ya mungkin kita lanjut ya. Ya mungkin nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat ya, nanti Mas dan Mbak bisa membaca materinya ya. Tapi sekali lagi ya, sebelum nanti teman-teman mendesain ya model audit komunikasi yang mungkin khas ya, khas dengan
PUPR atau khas dengan unit kerja di tempat Mas dan Mbak. Sekali lagi kita perlu mengenal beberapa model ini ya. Nah, tadi saya menyebut ada model sirkular, ini juga model sirkular yang lain ya. Jadi kalau kita lihat ini juga sama ya. Jadi proses audit itu harus dilihat sebagai proses yang sifatnya itu iteratif ya. Terus menerus ya. Jadi input masuk ke output, masuk ke outcome, ini kan fase pertama ya. Outcome-nya ini kemudian masuk lagi menjadi input ya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi contoh ya, misalnya tadi teman-teman diminta oleh kementerian untuk membuat program media sosial supaya publik itu menerima kereta cepat misalnya ya, pembangunan kereta cepat. Mungkin Anda sudah melakukan kampanye gitu ya, lewat posting ya. Lalu diukur outputnya, diukur outcome-nya. Ternyata penerimaan publik terhadap kereta cepat ini rendah gitu ya. Lalu dari output ini kan bisa mempengaruhi inputnya. Lewat saran-saran yang teman-teman berikan, ya mungkin ini akan mempengaruhi input ya. Perencanaannya jadi berbeda ya, dan seterusnya. Dan begitu seterusnya ya. Jadi sebetulnya proses audit, kalau di dalam model ini harus dilihat sebagai satu model yang tidak pernah berhenti gitu ya. Karena outcome itu nanti akan mempengaruhi input ya, dan begitu seterusnya ya. Nah, kemudian model-model ini ya, itu disatukan ya. Ini ada satu model yang sangat terkenal di dalam audit komunikasi yang disebut dengan model penyatuan ya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa ini namanya model penyatuan? Karena kalau kita lihat model ini kayak menggabungkan tadi model yang linear dengan model yang sirkuler ya. Kalau kita lihat tadi kan ada model-model yang si bentuknya itu linear ya, dari input sampai impact ya. Tapi ada model yang bentuknya itu melingkar ya. Jadi outcome itu akan mempengaruhi input. Nah, ini ada satu model yang mungkin bisa disebut sebagai model kontemporer ya. Yang model ini kayak menyatukan dua bentuk tadi ya. Jadi model yang linear dan sirkuler itu. Nah, karena itu modelnya itu disebut sebagai model penyatuan ya. Nanti Mas dan Mbak bisa membaca bukunya ya, di yang tadi saya sudah saya share di awal tadi ya. Nah, bentuknya itu seperti ini ya. Ini kalau kita lihat ini ya sebetulnya kayak gabungan ya dari sebetulnya yang sebelah kiri itu kan sama ya, ada input, output ya sampai impact ya. Tapi di sisi lain di sini digambarkan melingkar ya. Jadi tidak linear ya. Karena itu model ini disebut sebagai model penyatuan ya. Nah, ini beberapa model-model ya yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita ya di dalam menyusun satu model audit ya. Di dalam menyusun satu model audit ya. Nah, sebelum nanti kita masuk ke bagaimana cara menyusun model audit ya komunikasi. Nah, mungkin kita perlu melihat ya bagaimana praktek audit komunikasi itu di sejumlah negara ya. Sebetulnya kalau kita lihat dasar dari model-model ini ya 6 model yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi di beberapa pemerintahan di dunia ya, di beberapa kementerian ya di dunia, itu kemudian mengadaptasi ya, model-model tadi disesuaikan dengan mungkin karakteristik ya dari kementerian mereka yang khas. Jadi biasanya kalau nanti teman-teman googling masing-masing kementerian luar negeri itu ya mereka punya modelnya sendiri-sendiri ya, dan tidak apa-apa ya. PUPR misalnya punya model audit komunikasi ya nggak apa-apa ya, karena tadi saya sebut ya model auditnya PUPR dengan Pertamina kan beda ya, karena karakter organisasinya kan berbeda ya. Yang dianggap berhasil oleh Pertamina dengan PUPR itu kan berbeda ya. Nah, di sini mungkin ada beberapa contoh ya, bagaimana model-model yang tadi sudah saya jelaskan itu kemudian diadaptasi ya, oleh beberapa kementerian, oleh beberapa negara ya di dunia ya. Nah, salah satu model yang terkenal ya, saya sebut terkenal karena model ini sering ditulis ya dan sering dikutip, itu adalah model yang dibuat oleh Komisi Eropa. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di situ ada 10 prioritas politik. Jadi Komisi Eropa itu punya 10 tujuan utama ya. Mungkin di PUPR dipastikan juga punya ya, 10 target atau 10 prioritas gitu ya. Nah, prioritas ini itu kan kemudian disukseskan lewat apa? Lewat program-program komunikasi.
lewat aktivitas dan kemudian proses komunikasinya itu bisa digambarkan dari yang sebelah kiri sampai sebelah kanan. Jadi yang pertama itu adalah aktivitas ya. Aktivitas itu adalah kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan supaya 10 program itu tercapai. Itu kan bentuknya macam-macam ya, penerbitan buku, website ya, lalu penyediaan informasi ya, melakukan kegiatan-kegiatan ya, seminar ya, diskusi publik ya dan seterusnya. Nah, itu aktivitas ya. Kemudian di situ diukur relevansinya ya. Jadi yang disebut relevansi itu adalah apakah aktivitas yang dilakukan itu sesuai nggak dengan 10 program prioritas yang sudah ditetapkan di awal. Lalu ini diukur outputnya ya. Output tadi ya, kalau output itu kan diukur dari, kalau seminar itu ya berapa banyak yang datang ya. Kalau dia bikin Zoom ya berapa banyak yang ikut ya, berapa banyak yang tanya. Nah, itu output ya. Kalau bikin buku ya, berapa banyak yang download ya. Berapa banyak yang mengutip. Kalau dia bikin web ya berapa banyak kunjungan unik. Nah, itu output ya. Kemudian OTEX itu diukur dari pengetahuan orang terhadap 10 program. Ya, apakah orang itu tahu mengenai 10 program prioritas dari Komisi Eropa. Lalu yang terakhir itu adalah outcome ya. Kalau outcome ini diukur dari sikap dan perilaku ya. Sikap mereka terhadap 10 program itu seperti apa? Positif atau negatif ya. Dan ini dilakukan kalau nanti Mas dan Mbak masuk ke webnya, dilakukan tiap tahun ya. Sehingga kemudian bisa dibandingkan ya, bisa dibandingkan perubahan sikap, perubahan perilaku ya, itu bisa dibandingkan tiap tahunnya. Nah, ini contoh ya, contoh dari pengukuran yang dibuat oleh Komisi Eropa ya. Tadi saya sebut ini diadaptasi ya, karena ya kalau kita lihat model ini ya agak sedikit berbeda dengan model tadi ya. Jadi model yang tadi awal tadi disesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan Komisi Eropa ya. Nah, kenapa di situ ada 10 prioritas politik ya, karena memang bagian informasi Komisi Eropa itu kalau nanti teman-teman baca di webnya itu diberikan mandat khusus ya oleh Dewan Uni Eropa ini untuk mensukseskan 10 program Uni Eropa. Jadi itu kan program yang memang dibebankan oleh divisi informasi ya. Dan itu baru dianggap berhasil kalau 10 program itu ya dilihat dari outcome-nya gitu ya. Adanya perubahan sikap, ya, perilaku, pengetahuan, dan seterusnya. Lalu model yang lain ya, itu adalah model nanti Mas dan Mbak juga bisa membuka di webnya ya. Adalah audit komunikasi yang dilakukan oleh layanan komunikasi pemerintah di Inggris. Ya. Ini juga model yang sering dikutip ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, itu ya model dasarnya itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Tinggal ini kayak diadaptasi gitu ya. Jadi kalau model ini kan kelihatan ya bahwa organisasi itu punya policy ya, punya tujuan, punya program. Kemudian di bagian komunikasi itu juga punya tujuan ya. Tentu saja tujuan komunikasinya itu adalah mensukseskan policy dari organisasi. Organisasi pemerintah, kalau di dalam konteks PUPR ya adalah kabinetnya namanya apa ya? Kabinet Indonesia Bersatu ya. Itu kan pasti PUPR sudah diberikan program-program prioritas ya. Sudah diberikan tugas ya oleh presiden ya yang harus dilakukan oleh PUPR. Nah, ini kalau diturunkan ini menjadi tujuan dari organisasi PUPR ya. Karena seperti yang sering dikatakan Pak Basuki ya, menteri itu kan Pak Basuki kan sering bilang ya, menteri ini nggak punya program ya, karena yang punya program itu presiden gitu ya. Nah, ini kemudian diturunkan ya ke dalam objective communication ya, communication objective ya. Jadi divisi komunikasi itu kan tentu saja mensukseskan program yang itu memang sudah menjadi tujuan dari organisasi PUPR ya. Lalu dilakukanlah aktivitas ya, teman-teman di PR kan melakukan aktivitas ya. Nah, audit itu pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi semua tahapan atau proses komunikasi yang dilakukan oleh bagian PR ya. Dari tahapan input ya, input itu tadi ya, input itu seperti sumber daya ya, keuangan ya, perencanaan, teknologi ya. Jadi input itu gampangnya itu seperti kayak modal ya. Hal-hal apa yang dipunyai oleh PUPR saat ini, nah itu input ya. Mungkin regulasi ya, anggaran ya. Kemudian
masuk ke output ya. Output itu tadi ya, jumlah liputan ya, dan jumlah distribusi, jumlah exposure ya. Lalu OTEX itu sekali lagi diukur dari itu ya, dari biasanya itu diukur dari kesadaran ya, atau pengetahuan tentang program. Kemudian outcome ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini outcome itu dia bagi ke dalam dua ya. Ada jangka menengah, ada jangka panjang ya. Yang menengah itu adalah sikap ya, yang jangka panjang itu adalah perilaku ya. Kemudian yang terakhir itu adalah impact ya. Impact itu diukur dari reputasi ya. Diukur dari revenue ya. Diukur dari cost reduction ya. Nah, tentu saja ini nanti masing-masing kementerian itu mungkin punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Tadi saya sebut misalnya Kementerian Keuangan ya. Kalau teman-teman lihat model ya audit di beberapa negara untuk Kementerian Keuangan itu biasanya itu ujungnya itu adalah revenue ya, dalam arti pajak ya. Jadi program komunikasi yang dilakukan itu mungkin baru dianggap berhasil kalau pajaknya itu bertambah gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan impact ya. Nah, ini memang jangka panjang ya. Nah, logikanya adalah ketika trust pada kementerian itu naik ya, itu kan harusnya orang makin sadar terhadap pajak ya. Dan itu kemudian impact-nya diukur dari revenue pajak yang makin tinggi atau makin naik. Nah, ini yang nanti teman-teman kalau mendesain satu desain audit ya itu harus disesuaikan dengan karakteristik mungkin divisi ya atau kementerian dari PUPR ya. Lalu model yang lain itu ini ya, yaitu model model ini dipraktekkan di Australia ya. Ini kalau kita lihat modelnya itu ya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Jadi ada bagian yang itu digabung, ada bagian yang dihilangkan. Tapi mudah-mudahan teman-teman tidak bingung ya. Kalau kita lihat di situ kan ada beberapa yang itu digabung ya. Tapi ada beberapa bagian itu yang dipisah ya. Tapi pada intinya itu sama ya. Jadi diawali selalu dari tujuan dari organisasi. Tujuan organisasi itu kemudian diimplementasikan ke dalam tujuan komunikasi. Karena pada dasarnya komunikasi itu kan mensukseskan program atau policy dari organisasi. Kemudian itu dilakukan ya dari input ya, kemudian aktivitas, lalu masuk ke tahap output ya, outcome sampai ke tahap impact ya. Jadi di situ mungkin agak mirip ya, tapi ini ada desain yang mungkin berbeda ya. Nah, di sini yang menarik itu di bagian bawah ini kalau teman-teman perhatikan ya, itu ada stakeholder, kemudian ada publik, ada masyarakat. Nah, tentu saja model ini bisa bisa diterapkan ya, baik untuk perusahaan maupun organisasi publik ya, seperti kementerian ya dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebelum nanti kita masuk ke bagaimana mendesain model ya. Ini kita juga perlu tahu ya mengenai model audit komunikasi dari asosiasi PR. Nah, sayangnya ya, nanti silakan dikoreksi kalau saya salah ya. Sayangnya di Indonesia itu asosiasi PR itu belum punya model ya. Tapi kalau teman-teman nanti perhatikan di asosiasi PR di banyak negara itu dia ada modelnya. Dan pesertanya atau anggota asosiasi ya tinggal mengadaptasi ya, mengambil ya. Di Indonesia itu belum ada modelnya ya, per humas apalagi itu ya. Kalau yang asosiasi humas pemerintah itu apa Mbak namanya? IPRA ya, IPRA humas ya. Itu juga sama ya. Belum ada model ya. Nanti teman-teman juga mungkin bisa mengusulkan gitu ya. Model bagaimana mengevaluasi program komunikasi di IPRA humas. Jadi kalau di luar negeri ini ya, ini ada ada modelnya. Dan sebagai anggota dari asosiasi ya dia harus melakukan itu ya. Jadi dia harus melakukan standar-standar yang sudah diberikan ya. Contoh ya, kayak kami di kampus itu kan komunikasi ini tergabung dengan namanya ASPIKOM ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komunikasi. ASPIKOM itu menetapkan standar-standar ya. Kalau bikin kurikulum harus begini, nah itu diterapkan. Sama ya, asosiasi itu kan sebenarnya tujuannya itu ya. Di Australia itu namanya PRIA ya, Public Relations Institute of Australia ya. Itu dia menetapkan model standar pengukuran audit komunikasi. Dan tentu saja anggotanya harus mengacu ya. Harus mengacu kepada model itu ya.
Nah, pertanyaannya kenapa harus mengacu ya? Jawabannya simpel saja ya. Karena agar audit Anda itu bisa diakui, ya maka harus mengacu pada model yang diakui juga. Ya, contoh ya, misalnya teman-teman PUPR bikin rilis ya. Misalnya di akhir tahun bikin rilis mengatakan bahwa program komunikasi PUPR 90% berhasil misalnya. Nah, orang yang membaca pasti akan mempertanyakan ini hasilnya dari mana gitu ya. Ini diperoleh dari model apa, pengukurannya seperti apa. Kalau pengukurannya itu sesuai dengan standar, itu bisa diterima. Tapi kalau tidak sesuai standar, nah itu tidak bisa diterima. Jadi pentingnya kita mengikuti standar itu ya. Itu kan mirip ya, kalau teman-teman misalnya mengetes kemampuan ya bahasa Inggris misalnya. Kan itu ada standarnya gitu ya. Kan kita nggak bisa cuma tes di mana gitu ya. Katakanlah hasil tes bahasa Inggris kita 700 ya. Tapi bisa jadi 700 itu kan nggak diakui ya. Kecuali kalau kita ikut tes yang memang itu diakui ya. Dia punya standar pengukuran ya. Sehingga ketahuan 700 ini kenapa kok nilainya 700 gitu ya. Nah itu pentingnya kita membuat standar. Nah sayangnya sepanjang yang saya tahu ya, saya bisa salah, tapi nanti silakan teman-teman googling. Di Indonesia itu belum ada model audit komunikasi yang dibuat oleh asosiasi PR. Baik Perumnas maupun terlebih IPRA Humas ya. Nah ini saya ambil contoh ya. Ini sebetulnya setiap asosiasi di dunia itu punya ya. Nanti teman-teman bisa googling, tapi ini sekedar ilustrasi ya. Yang pertama itu di Australia itu modelnya seperti ini. Ya, jadi di bagian kiri itu adalah input ya. Tadi ya, input itu mengukur ya atau mengevaluasi mengenai sumber daya ya, resources. Aktivitas itu menghitung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, lalu output ya terkait dengan publisitas tadi ya. Kemudian outcome, nah ini yang menarik ya. Di outcome ya, kalau di dalam modelnya model di Australia ini, dia dibagi 3 ya. Jangka pendek, perubahan jangka menengah, dan perubahan jangka panjang, itu yang di atas itu ya. Ada short, ada medium, ada long term ya. Jadi yang dimaksud jangka pendek itu adalah pengetahuan, jangka menengah itu adalah sikap, jangka panjang itu adalah perilaku. Lalu impact, yang disebut dengan impact itu adalah revenue ya. Jadi contoh yang mungkin mudah membayangkan ya, impact itu contohnya kayak yang saya ambil contoh misalnya Dijen Pajak ya misalnya. Kalau misalnya gini ya, Dijen Pajak membuat program komunikasi supaya publik punya kesadaran terhadap membayar pajak misalnya. Yang disebut dengan jangka pendek itu adalah publik itu tahu nggak terhadap program itu. Tahu nggak bahwa tanggal sekian itu adalah batas terakhir pengisian SPT misalnya. Nah itu pengetahuan. Kalau sikap itu misalnya seberapa orang setuju dengan membayar pajak. Kalau perilaku itu adalah seberapa orang punya intensi, keinginan. Jadi nanti lewat survei kan ditanya ya, seberapa Anda ingin membayar pajak. Ya. Kalau Anda sekarang punya waktu, apakah Anda bersedia untuk membayar pajak? Itu perilaku. Tapi kalau impact tidak ya. Kalau impact itu diukur dari apakah ada peningkatan pajak. Jadi diukurnya bukan lewat survei ya, tapi impact itu diukurnya hasilnya ya. Kalau di perusahaan itu biasanya pendapatan yang naik ya, revenue yang naik ya. Kalau nah saya nggak tahu, nanti teman-teman bisa pikirkan kalau di PUPR itu kayak apa? Apakah bisa dianggap impact itu misalnya ya, jumlah anggaran misalnya, apakah itu tepat disebut sebagai impact? Nah itu nanti bisa dipikirkan ya, tapi intinya di sini kalau model ini membedakan antara outcome dengan impact. Ya. Jadi impact itu adalah hasil ya, sementara kalau outcome itu ya masih di level tadi ya, pengetahuan, sikap atau perilaku. Lalu di sini ada model di Jerman ya, kalau model di Jerman seperti ini ya, sebetulnya ya mirip-mirip ya, dari input, output ya, outcome ya. Kalau di Jerman itu dia tidak menyebut sebagai impact ya, tapi outflow ya, tapi sebenarnya sama saja ya. Itu kan istilah ya. Tapi diukurnya sama ya, dari revenue ya, dari jumlah penjualan ya, dari loyalitas ya, cost reduction ya. Apakah anggaran itu lebih efisien ya? Itu dari sisi kalau di sini bahasanya adalah outflow ya. Atau gampangnya ya, kalau di dalam model Jerman itu impact itu adalah
bagi organisasi. Kemudian kalau outcome itu lebih bagi stakeholder ya. Kemudian kalau output itu biasanya bagi media ya, bagi organisasi dan seterusnya ya. Nah, ini juga model yang lain ya, yang dibuat ini mungkin model yang terkenal ya, yang dibuat oleh Asosiasi Pengukuran Audit Komunikasi ya. Ini, nah sebetulnya modelnya mirip-mirip ya. Jadi mulai dari input ya, aktivitas, output, outtakes, outcome, dan impact ya. Nanti teman-teman bisa mendesain ya. Nah sekarang sebelum ini ya, meski menggunakan istilah yang berbeda-beda ya. Tadi saya sebut ya bahwa sebetulnya kita jangan bingung ya. Jadi kadang-kadang ya ada model itu yang contoh ya, model yang di Australia ya. Di Australia tadi dia tidak menyebut kata outcome ya. Outcome-nya kan nggak ada tadi ya. Ya, jadi dia dia outtakes-nya nggak ada ya. Jadi dari input, aktivitas, output, outcome langsung ke impact. Jadi outtakes-nya kan nggak ada. Nah kalau Anda tanya itu outtakes-nya kemudian masuk mana? Outtakes-nya itu dia masuk outcome ya. Jadi bukan nggak diukur, ini cuma penamaannya ya. Jadi kalau di Australia itu outcome-nya itu dia bagi dua, yaitu yang pertama pendek. Nah pendek itu sebenarnya outtakes ya. Lalu yang kedua menengah, lalu yang ketiga jangka panjang. Nah sebaliknya di beberapa model itu dia bagi antara output, kemudian masuk ke outtakes. Outtakes itu adalah dampak di jangka pendek ya. Jangka pendek itu tadi ya pengenalan ya, recall orang terhadap produk ya. Kemudian ada outcome, baru impact. Jadi sebetulnya teman-teman nanti kalau membaca model itu kok kayaknya beda, ini sebetulnya sama ya. Tapi hanya ada yang itu masuk ke dalam bagian yang berbeda gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ya, apakah boleh ya organisasi ya, contoh kayak PUPR ya, membangun satu model tersendiri? Jawabannya boleh. Tapi di sini teman-teman harus ingat ya, ada kesepakatan yang sangat terkenal, nanti di googling aja ya, yang disebut dengan Barcelona Principle ya. Jadi ini ada satu konferensi audit komunikasi di dunia ya. Ini berlangsung 5 tahun sekali ya. Jadi tahun 2010, 2015, kemarin yang terakhir 2020 ya. Ini ada konferensi terkenal yang kebetulan itu selalu dilakukan di Barcelona ya. Karena itu sering disebut sebagai Barcelona Principle ya. Di mana konferensi itu selalu melahirkan prinsip-prinsip dasar audit komunikasi. Jadi kalau Anda membuat model harus, supaya diakui harus memenuhi 7 prinsip ini. Baru modelnya diakui. Kalau nggak memenuhi kaidah ini ya itu nggak diakui gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman membangun satu, katakanlah, di sini kan mungkin ada 2 cara ya. Jadi cara pertama itu adalah teman-teman di PUPR adaptasi saja model yang sudah ada ya. Mungkin tidak ngeplek ya, tapi diadaptasi gitu ya. Atau yang kedua membangun sendiri ya, yang itu disesuaikan dengan karakteristik unit kerja, karakteristik Kementerian PUPR. Nah tetapi harus diingat adalah ini, 7 prinsip dasar ya. Jadi prinsip yang pertama itu adalah harus diperlihatkan ya, tujuan yang jelas ya, dan memang itu bisa diukur ya. Jadi nanti teman-teman harus menunjukkan lebih dahulu tujuan dari komunikasi itu apa ya. Nah kenapa ya? Karena evaluasi itu kan mengevaluasi ya. Ini berhasil atau gagal ya. Dan untuk mengevaluasi kan kita harus tahu dulu tujuan komunikasi itu apa ya. Kalau ternyata memang tujuannya itu hanya meningkatkan pengetahuan warga misalnya, itu kan nggak fair kita ukur sampai dampak perilaku gitu ya. Jadi di sini harus dilihat dulu tujuan awalnya apa. Jadi nanti kan mungkin teman-teman katakanlah di anggaran baru ya, mungkin diminta oleh kementerian membuat satu program gitu ya. Kan pertanyaan penting yang harus teman-teman sampaikan kan, ini tujuan program ini apa, sampai tahap apa. Nah itu harus ditanya ya. Jadi jangan sampai cuma menjalankan ini ya, tapi harus ditanya ini program ini yang diharapkan apa. Apakah cuma sampai output ya saja ya,
ataukah ini sampai level pengetahuan, sikap, ataukah sampai level perilaku. Ya. Nah ini harus jelas karena itu nanti pengukurannya itu harus menyertakan itu ya. Kemudian ini ya, pengukuran itu harus menyertakan output, outcome, dan potensial impact. Jadi nanti kalau Mas dan Mbak membuat model, itu baru bisa disebut sebagai audit komunikasi kalau ada unsur itu ya, ada unsur outputnya, unsur outcome, ada unsur impact. Nah, terserah nanti gambarnya kayak apa, boleh saja Anda bikin model sendiri gitu ya. Tapi harus ada unsur itu ya, harus ada outputnya, harus ada outcome-nya, harus ada impact-nya. Sekali lagi ya, output itu adalah luaran ya. Gampangnya kalau output tadi ya, jumlah pemberitaan media ya, jumlah orang yang membaca, jumlah klik, itu output. Kalau outcome itu adalah efek ya. Nah itu bisa dibagi 3 tadi ya. Dampak dalam arti pengetahuan, sikap, sampai perilaku. Kalau impact itu adalah dampak terkait dengan organisasi. Biasanya itu diukurnya itu lewat reputasi ya. Reputasi PUPR misalnya. Kemudian yang ketiga ya, prinsip yang ketiga itu adalah outcome dan impact itu harusnya diidentifikasi untuk stakeholder, masyarakat, dan organisasi. Karena itu bisa jadi beda-beda. Jadi outcome dan impact bagi stakeholder ya, impact bagi masyarakat, impact bagi organisasi itu kan mungkin beda ya. Ya contoh ya, misalnya Anda ingin mengukur impact PUPR ya, itu bagi organisasi itu kan reputasi ya. Tapi bagi masyarakat itu apa kira-kira? Kan masyarakat nggak peduli reputasi ya. Itu kan yang peduli reputasi kan kita sebagai orang yang kerja di PUPR ya. Tapi bagi mereka itu apa? Yang ya hasil manfaat ya, atau kepuasan mereka ya, kepuasan mereka terhadap produk yang dihasilkan misalnya. Jadi di situ penting ya bagi kita untuk melihat bahwa impact itu sebenarnya beda-beda antara berbagai macam stakeholder. Ya mungkin bagi organisasi itu mungkin berbeda bagi masyarakat ya. Kemudian pengukuran harus harus menyertakan pengukuran yang sifatnya kuanti dan kuali. Ini nanti kita bahas nanti setelah break ya. Ini kalau nggak ada break Mas ya. Ini, supaya kita nggak ngantuk ya. Itu ya. Jadi kemudian ini yang di awal tadi saya sebut ya. Jumlah liputan tidak boleh menjadi inti dari audit komunikasi. Jadi tidak boleh menjadi ukuran ya. Jadi itu saya sering ini ya membaca laporan dari biro atau firma PR yang selalu mengatakan ini ya, di laporannya itu mengatakan kami berhasil menangani klien kami ya karena jumlah liputannya 10.000 ya, ini dibandingkan dengan klien yang lain cuma 5.000 gitu. Nah itu bahasa prinsip itu mengatakan itu tidak mencerminkan audit komunikasi karena itu nggak mencerminkan apa-apa ya jumlah liputan itu ya. Tapi memang itu seringkali lebih mudah ya, lebih kelihatan ya. Kalau misalnya saya jadi konsultan PUPR, cara paling gampang kan kalau saya menunjukkan saya berhasil itu kan menunjukkan ini setelah saya tangani ini liputan mengenai PUPR 2 kali lipat misalnya kan. Lebih tinggi itu kan paling gampang ya. Padahal itu tidak mencerminkan apa-apa ya. Kemudian ini harus sifatnya holistik ya, mencerminkan online dan offline. Pengukurannya ya. Kemudian harus transparan ya. Transparan itu artinya teman-teman nanti kalau saya nggak tahu ya, nanti apakah PUPR punya rencana membuat audit tiap tahun ya. Nanti saya tunjukkan contoh audit yang dilakukan oleh, seingat saya yang sudah melakukan ini itu adalah Kominfo ya. Nanti saya tunjukkan contoh laporannya, dan kalau itu dipublikasikan ya, baik untuk internal maupun eksternal, itu harus transparan ya. Metodenya bagaimana, cara pengukurannya bagaimana, dan seterusnya ya. Nah itu ya saya kira mungkin sebelum kita ini ya, kita coffee break ya. Mungkin kalau ada ini, Mas dan Mbak kalau ada ini, ya silakan Mas. Kalau yang tadi yang contoh yang dari sebutkan itu dari Kominfo dia di levelnya kementerian atau tiap unit organisasi ada? Termasuk kementerian sama dinas di daerah ya. Kalau
Pemda ya? Kita kalau pusat itu kan kayak ada balai, tapi tetap pusat gitu maksudnya. Ada. Itu gimana? Dinas, memang benar dinas atau balai? Digabung ya kayaknya Mas. Oh, di Ya nanti saya share ininya. Kebetulan saya jadi konsultan di penelitiannya itu ya. Dia ada kementerian, lalu ada apa istilahnya ya? KL ya, apa namanya? Lembaga setingkat kementerian plus dinas komunikasi di level provinsi. Dia tiap tahun Mas mengukur itu dan ada rankingnya gitu ya, mana yang nah teman-teman bisa kalau ditanya apakah ini bisa melakukan di PPR bisa ya, kan bisa melakukan di unit-unit ya, unit-unit kerja masing-masing. Nanti ada skornya masing-masing gitu ya. Di tahun ini yang paling tinggi unit ini gitu ya. Nah itu penting karena nanti akan ketahuan ini yang kelemahannya di sebelah mana gitu ya. Apakah di inputnya, di outputnya. Nanti saya tunjukkan ininya ya. Nanti ada di laptop saya. Jadi memang modelnya udah ditetapkan dari awal, terus nanti tapi tiap tahun diisinya aja Mas. Betul ya. Modelnya memang satu itu dari awal. Betul. Dan kalau nanti teman-teman membuat pengukuran, itu prinsipnya 5 tahun baru diganti. Kayak Stratkom ya, kalau strategi komunikasi di Stratkom ada 5 tahun. 5 tahun. Iya harus 5 tahun ya. Jadi nggak boleh ganti-ganti ya. Karena kalau ganti-ganti kita nggak bisa menafsirkan tuh. Itu perubahannya itu karena memang berubah atau karena itu metodenya yang berubah gitu ya. Nah 5 tahun nanti boleh baru diganti. Jadi nanti teman-teman bisa membuat model audit gitu ya, yang itu bisa diterapkan ya. Saya nggak tahu kalau paper itu namanya apa ya, unit-unit kerja ya, unit-unit kerja untuk menilai kinerja dari unit-unit kerja misalnya. Bisa juga digunakan untuk audit ini juga digunakan untuk menilai keberhasilan dari satu program kampanye tertentu misalnya ya. Nah, itu bisa bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah model yang nanti intinya ada dua cara ya. Cara pertama itu adalah teman-teman mengadaptasi ini yang dilakukan oleh Kominfo itu kayak mengadaptasi saja. Atau yang kedua teman-teman mendesain model baru. Kalau ditanyakan boleh nggak? Boleh, ya sangat boleh. Kalau kita lihat tadi kan di masing-masing negara aja beda-beda ya. Nanti kalau teman-teman googling, di Inggris itu masing-masing kementerian punya model sendiri-sendiri. Tapi yang nggak boleh itu ini, harus memenuhi prinsip ini. Jadi nggak boleh juga kita kayak bikin model yang bagaimana caranya supaya nilainya tinggi gitu loh. Jadi harus 7 prinsip ini harus ada gitu ya. Artinya model yang nanti teman-teman jalankan itu harus jelas ya. Tujuannya itu apa ya. Kemudian harus ada output, outcome dan impact. Harus diukur ya. Lalu harus menyertakan stakeholder-nya, pengukurannya. Lalu harus transparan ya. Itu diukurnya dengan cara apa gitu ya. Bagaimana scoringnya ya. Nanti mungkin kita bahas sedikit setelah ini ya. Nanti setelah coffee break ya. Lalu juga tadi ya, itu menyertakan semua medium ya, offline maupun online. Mungkin begitu Mas. Dan kalau teman-teman sudah berhasil membangun satu model audit, ya itu bagus ya. Artinya kan ada standar gitu ya di dalam pengukuran ini supaya nanti tidak subjektif ya. Misalkan ada unit yang mengklaim ini program kami ini berhasil gitu ya. Nah berhasilnya itu gimana gitu ya, berhasil dalam hal apa kan itu pertanyaannya ya, berapa banyak keberhasilannya gitu ya. Dan yang paling penting ya ketika kita mengatakan berhasil itu kan harus didasarkan pada satu pengukuran ya, yang itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu ya. Nah itu saya kira yang ini ya. Mungkin begitu Mas. Berarti kalau misalkan berhasil ada tindakan lanjutan ya, seperti misalkan ada observasi atau wawancara ke Betul ya. masyarakat gitu ya. Dan ini yang tadi saya sebut sebagai model yang sifatnya iteratif, Mas. Kalau gagal, ini kan berarti ada rekomendasi, Mas. Ada evaluasi, mungkin ada perubahan. Dan perubahan itu kan kemudian masuk ke input kan, Mas. Jadi misalnya, ini kurang berhasil karena jumlah anggarannya terlalu kecil gitu ya. Lalu anggarannya ditambah, berarti kan inputnya berubah tuh, Mas. Nah nanti kan diukur lagi tuh, Mas. Dengan anggaran yang bertambah, jumlah karyawan yang bertambah ini ternyata impact-nya sama atau berbeda. Jadi itu kayak terus-menerus gitu Mas. Ya makanya tadi saya sebut bahwa model audit itu nanti ada yang linear. Yang linear itu cuma ya kita kayak memotret satu periode waktu ya. Tapi sebenarnya yang ideal itu adalah
Kalau ini, apalagi ini kan program yang kalau katakanlah dilakukan tahunan gitu ya, ini harusnya sifatnya terus-menerus ya. Karena nanti akan bisa mengukur dari hasil ini akan berdampak nggak terhadap perubahan ya di level input ya. Input itu kan sumber daya, anggaran, teknologi ya. Ya, katakanlah ya misalnya dari hasil ini kurang punya outcome yang baik ya karena teknologi yang digunakan atau peralatannya kurang modern misalnya. Lalu berdasarkan evaluasi itu alatnya ditambah gitu ya. Berarti itu kan inputnya berubah ya. Nanti teman-teman bisa mengukur itu punya dampak nggak terhadap outputnya. Apakah jumlah postingannya jadi lebih baik, apakah jadi lebih banyak misalnya, dan seterusnya Mas. Ya silakan Mbak. Kalau di Kominfo itu sendiri yang melakukan audit ini menjadi kewenangan siapa gitu? Terus apakah kalau di kami itu kan unit organisasi itu banyak, apakah setiap bagian yang ada di tiap unit organisasi ini diaudit atau seperti apa dan itu menjadi kewenangan siapa untuk mengaudit? Kemudian untuk aturannya apakah sudah ada aturan yang memang mengharuskan dilakukannya audit komunikasi ini pada kementerian lembaga? Oke, terima kasih Mbak. Kalau ini saya bisa salah Mbak ya, saya bisa salah apa namanya ini. Sepanjang yang saya tahu, kalau di Kominfo itu dilakukan oleh KIP ya, apa namanya itu? Komunikasi Informasi Publik ya. Jadi dia ada kayak apa? Direktorat KIP ya, Direktorat KIP ya. Komunikasi Informasi Publik. Kalau ditanya tadi dasarnya apa? Dasarnya itu adalah peraturan pemerintah nomor sekian saya lupa ya. Tapi memang di dalam peraturan itu kan memang dikatakan Mbak ya, bahwa Kominfo bertanggung jawab di dalam mengelola komunikasi publik. Di antaranya tanggung jawabnya adalah melakukan evaluasi ya terhadap pelaksanaan komunikasi publik di kementerian-kementerian, di KL dan juga di Dinas Informasi. Kalau ditanya bagaimana ini kalau dilakukan di level PUPR, yaitu mungkin perlu ada satu regulasi setingkat peraturan menteri ya. Saya nggak tahu peraturan atau keputusan ya ini. Peraturan atau keputusan menteri Mbak. Jadi yang itu memang mengatur, memberikan wewenang terhadap kewajiban menjalankan audit. Nah besok teman-teman hari ketiga kan bertemu Mas Niko ya. Itu kalau nggak salah di Kementerian Keuangan itu ada ininya, ada peraturan menterinya. Jadi jelas kan memang problemnya kan gini ya, kalau ada unit lain nanya-nanya gitu ya, itu kan mungkin unit lain kan agak enggan ya. Jadi apa namanya, kalau nggak ada dasar regulasi yang kuat ya. Jadi kami saya Mbak ya nanya ke unit bidang kerja yang lain ya, kemudian nanya kamu konferensi pers berapa kali ya, kegiatan seminar berapa kali, anggarannya berapa ya. Itu kalau nggak ada kewenangan itu kan mungkin mereka juga nggak mau memberikan data juga Mbak ya. Setahu saya nanti teman-teman bisa tanya ke ini ya, nanti di hari ketiga ya. Kementerian Keuangan itu salah satu kementerian yang punya keputusan menteri yang jelas memang mengatur siapa yang melakukan audit. Jadi itu memang audit itu kalau ini memang jadi gini, audit ini saya kira harus keputusan yang sifatnya agak politis ya. Politis itu dalam arti ini harus ada peraturan setingkat menteri ya. Jadi nggak boleh ini kayak inisiatif PR ya, karena kalau ini hanya sekedar inisiatif, pasti teman-teman nggak akan dikasih tuh datanya itu. Nanya anggaran gitu ya, berapa anggarannya gitu ya. Pasti akan ditanya ini dasarnya apa nanya-nanya anggaran ya, apalagi kalau unit yang lain ya. Tapi kalau ada cantolan regulasi yang kuat ya dalam bentuk keputusan menteri yang memang mengharuskan ya adanya sebuah audit dan audit itu dilakukan oleh unit apa gitu ya. Yang di sana juga dikatakan bahwa unit yang lain diharuskan untuk memberikan data yang dibutuhkan. Saya nggak tahu ya, nanti apakah itu levelnya kayak keputusan menteri atau surat edaran atau apa ya. Tapi saya kira betul Mbak, regulasi itu penting karena kalau teman-teman menjalankan ini dengan ini ya, menjalankan ini dengan dengan benar gitu ya. Ini semua membutuhkan data ya, dan juga membutuhkan anggaran ya. Yang penting bukan cuma data tapi juga anggaran. Contoh ini ya, output, outcome, impact ini nggak mungkin bisa diukur kalau nggak pakai survei kan. Bagaimana kita tahu orang itu mengenal PUPR ya?
Bagaimana orang tahu orang itu sikap orang terhadap UPR kalau nggak dilakukan survei. Kan dengan survei itu kan pasti akan bisa dipotret, dan itu kan pasti membutuhkan dana ya, membutuhkan anggaran ya. Dan itu kalau ada surat edaran atau surat keputusan atau peraturan menteri, mungkin proses audit ini akan bisa berlangsung dengan baik gitu ya. Karena berarti kan ada jaminan ya ketersediaan sumber-sumber daya yang nanti diperlukan gitu. Nah itu Mbak. Jadi kalau yang Kominfo tadi Mbak, setahu saya dilakukan oleh Direktorat KIP ya, Komunikasi Informasi Publik ya. Tapi dia tidak melakukan audit atas informasi yang dia sendiri mungkin sebarkan ke masyarakat itu kan? Dilakukan Mbak. Oh, mereka Melakukan juga, iya. Ya. Jadi yang dilakukan itu ke dia juga, ke kementerian juga. Mungkin ada timnya kali Mas Ya ya? itu tim, ya dan itu kan 1 tahun ya dia melakukan itu ya. Nanti saya tunjukkan ininya ya. Saya tunjukkan contohnya ya, dan saya bisa share contoh ini ya, contoh auditnya ya, yang dia lakukan ya. Tidak ideal, tapi menurut saya yang harus harus dipuji dari audit itu adalah mereka cukup transparan ya. Jadi cara mengukurnya itu jelas ya. Sehingga ketika dikatakan dinas ini rendah gitu, ya orang nggak bisa protes ya. Itu kan ada skor-skor ya, dan skor itu kan memang diukur dari ukuran-ukuran yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Mas itu kan idealnya 1 tahun sekali ya? Iya. Yang melaksanakan auditnya. Nah itu biasanya dimulai di bulan apa? Biasanya ini kan mengevaluasinya di ujung Mbak ya. Biasanya ya. Jadi ini memang setahu saya Kominfo itu di bulan November Desember. Tahunan ya. Nah mereka kemudian bukan mempublikasikan ya, mengeluarkan laporannya itu kayak bulan-bulan ini Mbak, bulan Januari ini. Nanti yang saya share ke teman-teman itu ada laporan dia yang di bulan Januari ini. Itu dari November Desember ya kalau nggak salah, Oktober November Desember ya. Jadi di akhir-akhir bulan itu Mbak. Itu ada timnya Mas yang bikin laporan itu? Ada timnya, dan itu kayaknya Dia mau daftar. ada timnya, dan kayaknya itu mahal itu ya. Itu respondennya aja kalau nggak salah sampai 10.000 apa ya. Karena itu kan masing-masing dinas di provinsi kan dia ambil ya, sampel 500 atau. Nah ini yang tadi saya bilang ya, memang kalau betul-betul melakukan audit ya, audit dalam arti ini ya, ini kan audit yang dalam tanda kutip serius ya, itu ya ini harus ada komitmen politik ya. Politik itu dalam arti dalam bentuk keputusan atau peraturan menteri. Ya kalau ada dasarnya itu kan mungkin akan ada alokasi orang ya, yang tadi Mas tanyakan ya. Ada orangnya, ada anggarannya. Tapi kalau ini sifatnya volunteer Mas, ya nggak akan jalan ini Mas. Volunteer itu misalnya sukarela gitu ya. Karena ini kan pasti membutuhkan uang Mas. Membutuhkan dana, membutuhkan. Nah, nanti teman-teman di hari ketiga nanti bisa tanya Kementerian Keuangan. Kalau keuangan itu dia juga melakukan audit ke semua unit ya. Itu kayak pajak, bea cukai gitu ya. Dan mereka juga ini melakukan survei yang dalam skala besar ya, ribuan sampel ya. Nanti teman-teman bisa tanya di hari ketiga itu anggarannya berapa gitu ya. Kemudian kok bisa begitu, apakah ada peraturan menterinya atau apa gitu ya. Karena sekali lagi ya, kalau ini dilakukan pertama membutuhkan anggarannya. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, ini membutuhkan membutuhkan partisipasi ya dari unit. Karena kalau enggak kan mereka nggak mau ngasih Mas. Kan hanya anggaranmu berapa setahun, jumlah rilis, katakanlah ya kita tahu dirjen itu misalnya dirjen pengairan ya misalnya ya. Itu misalnya buat acara seminar 4 kali. Kalau kita mengukur output itu kan kita harus tahu ya. Seminar 4 kali itu jumlah yang datang berapa. Kalau nggak ada dasar regulasi kan mereka mana mau ngasih ya. Pasti nggak akan memberikan ini. Ya silakan Mbak ya. Konteksnya kalau
portfolio tiap 5 tahunan sekali kan beda dengan 5 tahun berikutnya. Itu pun juga presidennya nggak ganti gitu kan. Nah maksud saya kalau jangka waktu pendek, menengah, panjang itu berberapa tahun? Menengah, pendek setahun kan? Menengah itu 2 sampai 3 tahun gitu. Biasanya audit ini 1 tahun sekali, Mbak. 1 tahun sekali ya. Kalau ingin melihat keseluruhan menurut saya jangka panjang. Sebetulnya kan gini, Mbak. Kalau kita lihat gambar ini kan betul yang tadi Mbak sampaikan ya. Ini kan diawali dari, ini kan kita melihatnya ini kan tujuan ya atau prioritas yang diberikan oleh Presiden ke PUPR, Mbak. Ini di atas itu kan, Mbak. Lalu diturunkan menjadi objektif, komunikasi objektif, di mana bagian komunikasi kan diharapkan mensukseskan program itu kan, Mbak. Nah sebetulnya kalau tadi yang Mbak tanyakan apakah kalau ini berubah-ubah bagaimana, sebenarnya nggak masalah, Mbak. Karena yang kita ukur kan apakah komunikasi objektif itu sudah dikomunikasikan dengan baik atau tidak oleh bagian komunikasi. Jadi kalau di atasnya ini berubah, nggak masalah, Mbak. Karena yang kita ukur per tahun itu lebih melihat apakah policy atau kebijakan itu sudah dikomunikasikan dengan baik atau tidak. Apakah ini punya dampak atau tidak. Gitu. Nanti contoh Mbak ya, di level outcome ya, kan Mbak nanti tinggal tanyakan ya. Contoh ya, misalnya prioritas PUPR itu ada berapa, Mbak? PUPR itu ada yang ingat nggak? Ada berapa? Katakanlah ada 6 gitu ya. Ya nanti di bagian outcome itu kan Mas dan Mbak akan menanyakan kepada publik ya, sejauh mana dia tahu mengenai 6 itu ya. Pembangunan apa, waduk atau apa ya. Lalu ditanyakan sikapnya ya. Sampai ditanyakan perubahan ya, perubahan perilakunya dan seterusnya. Tapi betul Mbak, yang tadi Mbak sampaikan bahwa memang model audit ini teman-teman nanti harus mengkreasi ya. Jadi tidak ngeplak gitu ya, tidak mengambil plak ya. Harus mengkreasi disesuaikan dengan karakteristik dari PUPR yang mungkin unik ya. Yang itu nanti jadi mungkin ininya gambarnya mungkin sama ya, tapi isiannya ini bisa beda ya. Isian di dalamnya itu ya. Contoh itu ya, impactnya ini kan pasti harus disesuaikan dengan karakteristik PUPR ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan kita ini Mas ya, ada coffee break Mas ya. Ya, silakan mungkin Mas dan Mbak. Snack sama bahan bingung-bingung dari luar silakan. Kopinya 2 menit ya. Ini bisa pakai punya saya nggak Mas ya? Ada itunya Mas ya. Coba gue diajarin juga kayak gitu biar ada watak kucing. Oh. Iya. Ini yang sudah publikasi berapa orang? Kemarin saya di Japri, Mbak siapa namanya, Mbak Rami ya? Sudah Mbak? Sudah publikasi? Di mana Mbak? Cinta berapa itu Mbak? Cinta 4.